Selamat pagi Pak Kemi, Bu Yayu, Bu Zahra. Untuk perkuliahan saya mulai nggih. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan mahasiswa di mata kuliah PPN, Pajak Daerah, dan PBB. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11, di mana di sini kita akan membahas mengenai pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini diharapkan nanti rekan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama ketentuan atau aturan di dalam pajak hiburan, kemudian pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Baik, nah ini yang pertama kita masuk pada pajak hiburan. Pajak hiburan ini merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati suatu hiburan. Pihak yang wajib membayarkan pajak hiburan ke kas daerah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Adapun dasar hukum berkaitan dengan pajak hiburan yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian peraturan daerah masing-masing wilayah pemerintah daerah ya. Jadi karena ini merupakan pajak daerah, untuk masing-masing daerah biasanya memiliki aturan ya atau perda berkaitan dengan pajak daerahnya masing-masing di mana di dalamnya mencakup pajak hiburan. Kemudian ada UU Nomor 1 Tahun 2022 ya di mana menyatakan pajak hiburan masuk dalam pengaturan tentang pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, yaitu pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Jadi barang dan jasa tertentu kena pajak tersebut yang akan dijual dan atau diserahkan kepada konsumen akhir. Nah, adapun jenis pajak hiburan ya atau BPJT berdasarkan pasal 55 Undang-Undang HKPD disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak hiburan atau yang termasuk ke dalam objek pajak hiburan jenis jasa kesenian dan hiburan yang dikenakan pajak diantaranya yang pertama adalah tontonan film atau bentuk tontonan audiovisual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi. Kemudian pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana. Selanjutnya kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, kemudian pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan yang menggunakan tempat, ruang, dan atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Kemudian rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana permainan, pemancingan, argo wisata, dan kebun binatang. Kemudian panti pijat refleksi, selanjutnya diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Nah, itu merupakan jenis hiburan yang nantinya akan dikenakan pajak daerah. Selanjutnya ada jasa kesenian dan hiburan yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak. Yang pertama adalah kesenian sebagai promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Kemudian yang kedua, kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. Dan yang ketiga adalah bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur di dalam Perda. Nah, ini biasanya untuk masing-masing wilayah daerah ini memiliki ketentuan atau aturan berkaitan dengan kesenian atau ataupun hiburan yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak. Nah, selanjutnya untuk dasar pengenaan pajak dan tarifnya. Nah, dasar pengenaan pajak
atau dasar yang digunakan sebagai perhitungan pajak sektor hiburan sendiri, ini merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu tersebut. Tarif pajak hiburan secara umum ditetapkan paling tinggi 10%, sedangkan tarif BPJT atas jasa hiburan yang ditetapkan dalam kisaran antara 40% hingga 75% diantaranya diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap atau spa, serta tarif pastinya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing melalui Perda. Nah, jadi secara umum untuk tarif pajak hiburan itu sebesar 10%, ya, tapi ada pengenaan pajak yang lebih tinggi yaitu dengan tarif 40% sampai dengan 70% untuk hiburan tertentu. Nah, kemudian untuk setiap daerah kembali lagi ya untuk ketentuan tarif itu akan ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Perda atau peraturan daerah. Nah, ini contoh untuk jenis hiburan ya yang dikenai pajak, ini contohnya ada karaoke. Nah, ini biasanya di bawah, jasa atau biaya yang dikeluarkan ini muncul teks yang harus dibayarkan oleh, pengguna ya atau pelanggan atau customer-nya. Nah, atau misalnya, kita nonton ya di bioskop, nah ini biasanya juga ada pajak ya, ada yang muncul, ada yang di dalamnya keterangannya adalah include tax. Ya, jadi harga yang dibayarkan ya misalnya sebesar kalau di contohnya di sini adalah 75.000. Nah, ini termasuk pajak yang nantinya oleh penyelenggara atau pemilik studio atau pemilik bioskop tersebut akan dibayarkan ke kas daerah. Nah, ini kita masuk pada ilustrasi, berkaitan dengan perhitungan pajak hiburan. Di sini Tuan A bersama 5 orang rekan kerja memesan tempat di karaoke dengan harga jasa karaoke sebesar 100.000 per jam. Harga tersebut belum termasuk tarif pajak hiburan sebesar 40%. Tuan A dan kelima rekannya tersebut menghabiskan waktu 3 jam untuk karaoke. Nah, maka biaya yang harus dibayar oleh Tuan A termasuk tarif pajaknya sebesar, nah ini dihitung dulu untuk jumlah harga karaoke-nya karena per jamnya 100.000, sedangkan Tuan A menggunakan selama 3 jam, sehingga biaya jasa yang dikeluarkan adalah 300.000. Nah, kemudian untuk ketentuan tarif pada ilustrasi tersebut atau pada case tersebut adalah 40%. Nah, sehingga di sini tarif 40% dikalikan dengan DPP-nya, ya terdasar pengenaan pajaknya, yaitu sebesar Rp300.000, sehingga di sini untuk tarif pajak karaoke dikenakan Rp120.000. Total biaya karaoke yang harus dibayarkan oleh Tuan A, ya di sini adalah jumlah harga plus tarif pajak, yaitu 300.000 plus pajaknya adalah 120.000, sehingga di sini nantinya Tuan A akan membayar sebesar 420.000. Nah, jumlah akhir perkalian itulah yang nantinya akan menjadi kewajiban dari wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan untuk menyetorkan ke kas daerah. Maka tempat karaoke harus menyetorkan pajak karaoke atas pembayaran dari Tuan A tersebut ke pemerintah daerah sebesar 120.000. Nah, jadi dari biaya yang dibayarkan oleh Tuan A sebesar 420.000 nantinya yang 300.000 ini masuk ke pihak eh, penyedia jasa. Nah, yang 120.000 ini oleh pihak penyedia jasa atau penyedia hiburan ini akan disetorkan ke kas daerah. Selanjutnya kita bahas mengenai keringanan dan pengurangan pajak. Nah, beberapa daerah menerapkan kebijakan masing-masing terkait dengan pungutan pajak daerahnya. Pemda dapat menerapkan keringanan dan pengurangan pengenaan pajak di wilayahnya dengan pertimbangan kondisi seperti yang pertama adalah terjadinya bencana alam. Kemudian yang kedua, pemberian stimulus pada wajib pajak dengan mempertimbangkan kemampuan wajib pajak. Yang ketiga, usaha pengentasan kemiskinan. Yang keempat, usaha peningkatan perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir adalah alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti atau dokumen sah atau legal.
Keringanan pajak dapat diperoleh jika wajib pajak mengalami satu atau lebih dari kelima kondisi yang disebutkan sebelumnya. Tentu saja pemeriksaan dan audit yang ketat akan dilaksanakan saat wajib pajak mengajukan keringanan ini. Nah, jadi untuk setiap daerah memiliki ya keringanan atau pengurangan pajak ya berkaitan dengan pungutan pajak di wilayahnya masing-masing dan ini biasanya diatur di dalam Perda ya. Nah, ini ada kondisi-kondisi di mana di sini WP nanti bisa mengajukan keringanan atau pengurangan pajak. Tentu saja untuk mendapatkan keringanan maupun pengurangan pajak tersebut ya WP harus menjalani pemeriksaan atau audit terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada sanksi atas pelanggaran pembayaran. Nah, apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu, wajib pajak akan dikenakan sanksi. Nah, ini contohnya di sini, jika terdapat kesalahan informasi dalam laporan pembayaran pajak, hukuman maksimal yang bisa dikenakan adalah 2 tahun penjara dan denda hingga 4 kali lipat jumlah pajak terhutang. Jika kesalahan tersebut tidak disengaja, ancaman sanksinya dapat mencapai 1 tahun penjara dan denda maksimal 2 kali jumlah pajak terhutang. Ketidaksengajaan yang tidak disengaja dianggap sebagai kekeliruan yang wajar dan masih bisa diperbaiki oleh WP. Mengetahui jenis pajak hiburan yang berlaku di setiap daerah sangat penting bagi pelaku usaha di sektor ini agar mereka tidak melanggar aturan perpajakan dan bisa menjalankan bisnis dengan aman. Nah, jadi untuk keterlambatan, kesalahan terkait dengan pelaporan pembayaran pajak di daerah, ini juga ada ketentuan berkaitan dengan sanksi atau denda yang harus dibayar oleh setiap WP. Dan ini untuk setiap daerah, baik kabupaten kota, ini memiliki aturan atau ketentuan berkaitan dengan sanksi atas pelanggaran pembayaran pajak daerah. Baik, selanjutnya kita masuk pada pajak reklame. Nah, pajak reklame ini merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame oleh orang pribadi atau badan di ruang publik. Definisi reklame sendiri ini mengacu pada segala bentuk media informasi seperti papan iklan, baliho, spanduk, hingga media digital atau videotron. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diimplementasikan dalam berbagai peraturan daerah di masing-masing wilayah. Nah, reklame sendiri ini berfungsi sebagai alat promosi yang efektif bagi perusahaan dalam memperkenalkan produk, jasa, atau kampanye mereka. Reklame membantu perusahaan menjangkau lebih banyak konsumen secara luas, kemudian memperkuat brand awareness, dan mendorong peningkatan penjualan. Namun, setiap bentuk reklame yang dipasang di ruang publik harus mematuhi aturan perpajakan agar tidak melanggar ketentuan. Nah, jadi kalau teman-teman perjalanan gitu melihat papan-papan besar ya yang mengiklankan suatu produk, nah itu dikenakan pajak ya untuk iklan tersebut atau ketika teman-teman lihat videotron ya berbagai iklan, nah itu juga dikenakan pajak ya. Terkadang ada iklan-iklan yang memang belum membayar pajak itu biasanya dilabeli itu belum membayar pajak reklame. Selanjutnya untuk wajib pajak reklame. Nah, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang memasang reklame untuk kepentingan komersial maupun non-komersial. Misalnya perusahaan yang memasang baliho produk atau sebuah organisasi yang mempromosikan kegiatan kampanye sosial. Dalam konteks ini, pemasangan reklame wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan perhitungan yang telah diatur. Nah, jadi untuk wajib pajak reklame ini adalah orang ya baik pribadi maupun badan yang memasang reklame untuk kepentingan komersial. Ya, jadi yang membayar pajak reklame nantinya adalah pihak yang menggunakan jasa ya untuk memasang reklame pada papan-papan baliho atau menayangkannya pada videotron. Selanjutnya objek pajak reklame.
yaitu mencakup semua jenis reklame yang dipasang di ruang publik, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Berdasarkan aturan terbaru, objek reklame dibagi menjadi dua kategori, yaitu reklame produk, merupakan iklan yang mempromosikan barang atau jasa komersial, dan reklame non-produk. Ini biasanya berisi tentang iklan layanan masyarakat, promosi kegiatan politik, atau kampanye sosial. Selain itu, jenis reklame yang termasuk dalam objek pajak reklame diantaranya ada baliho, spanduk, poster, dan billboard. Kemudian ada reklame yang ditempel di kendaraan. Ya, biasanya ada mobil-mobil yang kemudian ditempel iklan ya, atau reklame. Kemudian ada neon box atau papan nama. Selanjutnya ada reklame digital ya, seperti Videotron. Nah, berikut adalah aturan terkait dengan pajak reklame. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak reklame di Indonesia. Selanjutnya ada peraturan daerah masing-masing wilayah yang mengatur tarif dan mekanisme pembayaran pajak reklame secara spesifik di setiap daerah. Setiap daerah berhak menentukan tarif pajak reklame berdasarkan potensi pendapatan atau kebutuhan lokalnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD yang juga mencakup pedoman pengelolaan pajak daerah, termasuk di dalamnya adalah pajak reklame, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini contoh beberapa aturan ya atau ketentuan atau undang-undang yang membahas mengenai pajak reklame. Nah, kalau untuk perda itu biasanya masing-masing wilayah kabupaten kota memiliki ketentuan atau aturan sendiri ya, disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada tarif pajak reklame. Nah, tarif pajak reklame ditentukan berdasarkan jenis reklame dan lokasi pemasangan. Menurut peraturan terbaru, tarif pajak reklame biasanya berkisar antara 10% hingga 25% dari nilai sewa reklame. Beberapa daerah memberlakukan tarif khusus untuk reklame digital seperti Videotron yang bisa lebih tinggi karena dianggap lebih bernilai komersial. Untuk reklame di pusat kota, ini cenderung memiliki tarif yang lebih tinggi karena lokasinya strategis dan lebih banyak dilihat oleh masyarakat. Nah, sedangkan reklame di pinggiran kota atau di wilayah terpencil tarifnya lebih rendah karena lokasi pemasangan memiliki nilai komersial yang lebih rendah. Nah, jadi untuk tarif pajak reklame ini biasanya mengikuti wilayah pemasangan reklame tersebut. Ya, jadi untuk wilayah yang dirasa potensial atau strategis, nah ini biasanya atau cenderung memiliki tarif yang lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk iklan-iklan atau baliho atau reklame yang dipasang di pinggiran kota atau di daerah yang tidak begitu ramai, nah ini biasanya untuk tarifnya cenderung lebih rendah. Karena nilai komersialnya juga tidak setinggi ketika iklan tersebut dipasang di pusat kota. Selanjutnya adalah perhitungan pajak reklame. Nah, perhitungan pajak reklame didasarkan pada nilai sewa reklame yang merupakan nilai sewa media atau tempat pemasangan reklame dalam jangka waktu tertentu. Nah, untuk cara menghitung pajak reklame adalah sebagai berikut. Nah, pajak reklame ini dihitung dari nilai sewa reklame atau NSR dikalikan dengan tarif pajak reklame. Nah, untuk NSR sendiri, ini ada beberapa komponen untuk menentukan besarannya, yaitu ukuran reklame, biasanya dalam meter persegi, kemudian lokasi pemasangan, durasi pemasangan, dan jenis reklame. Ya, reklamenya itu reklame produk atau non-produk. Baik, nah ini kita masuk pada ilustrasi berkaitan dengan perhitungan pajak reklame. Nah, di sini perusahaan ingin memasang baliho berukuran 3 kali 4 meter di pusat kota selama 2 bulan. Nilai reklame tersebut adalah 20%, ya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut.
Nah, ini ditentukan dulu ya untuk NSR-nya ya atau nilai reklamenya, ya nilai sewa reklamenya. Nah, karena ini nantinya akan dijadikan sebagai DPP atau dasar perhitungan pajak. Nah, ini kita lihat di sini untuk ukuran reklamenya adalah 3 kali 4 meter atau 12 meter persegi. Nah, sedangkan tadi ditentukan untuk tarif per meter perseginya adalah 75.000. Nah, sehingga di sini nanti 75.000 dikalikan dengan 12 meter persegi ketemu 900.000. Selanjutnya untuk pemasangan baliho ini selama 2 bulan. Nah, kemudian dari 900.000 ini nanti dikalikan dengan 2 bulan, ya, sehingga di sini ketemu 1.800.000. Untuk tarif pajak reklame di wilayah tersebut adalah 20%, sehingga di sini nanti untuk pajak reklamenya adalah tarif dikalikan dengan DPP, ya, atau tarif dikalikan dengan NSR, karena untuk DPP pajak reklame adalah nilai sewa reklamenya. Nah, ini 20% dikalikan 1.800.000, maka di sini diperoleh angka sebesar 360.000. Maka pajak reklame yang harus dibayar adalah sebesar 360.000. Nah, jadi nanti perusahaan yang menyewa papan baliho ya atau baliho untuk memasang iklan di tempat tersebut, yaitu nanti harus membayar NSR-nya sebesar 1.800.000 dan pajak reklamenya sebesar 360.000. Nanti untuk penyedia jasa balihonya ya akan menyetorkan 360.000 ini ke kas daerah. Selanjutnya kita masuk pada nilai sewa reklame produk versus non-produk. Nah, perhitungan nilai sewa reklame menjadi dasar utama dalam pengenaan pajak reklame. NSR dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran, lokasi, jenis, serta durasi pemasangan reklame. Ada perbedaan dalam perlakuan terhadap reklame yang bersifat komersial ya, atau produk dan yang tidak komersial atau non-produk. Reklame produk ini merupakan reklame yang mempromosikan produk atau jasa komersialnya. Biasanya dikenakan pajak lebih tinggi karena nilai ekonomisnya yang lebih jelas. Faktor penentu tarif meliputi lokasi strategis pemasangan seperti di pusat kota, serta jenis media yang digunakan, ya misalnya videotron atau billboard. Selanjutnya ada reklame non-produk. Reklame yang bersifat sosial, politik, atau keagamaan ini memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, reklame non-produk bisa dikecualikan dari pajak atau dikenakan tarif yang lebih rendah, terutama jika reklame tersebut tidak memiliki tujuan komersial. Selanjutnya kita masuk pada pajak penerangan jalan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak penerangan jalan atau PPJ termasuk dalam pajak daerah. Adapun definisi PPJ sendiri yaitu pajak yang dipungut atas pungutan tenaga listrik. Tenaga listrik yang dimaksud berlaku bagi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri berarti pengguna memiliki pembangkit listrik seperti solar cell dan lain-lain. Sementara tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dari PLN. Secara umum, di Indonesia tenaga listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Subjek pajak PJJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik terkait. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan tenaga listrik yang dikecualikan dari objek PJJ. Jadi ada penggunaan tenaga listrik yang dikecualikan atau tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Yaitu yang pertama, penggunaan oleh instansi pemerintah dan Pemda. Kemudian yang kedua, penggunaan pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing atas asas timbal balik.
Kemudian yang ketiga adalah penggunaan yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 ini apa ya, kilovolt ampere ya, yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. Nah, selanjutnya untuk DPP berkaitan dengan pajak penerangan jalan atau PPJ. Nah, ini karena PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, maka dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga listrik. Nah, berikut adalah cara penetapannya. Nah, apabila tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, maka nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan beban tetap di jumlah dengan biaya pemakaian KWH atau variabel lain yang ditagihkan dalam rekening listrik. Apabila tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, maka nilai jual listrik yang dijadikan DPP dihitung berdasarkan kapasitas listrik tersedia, tingkat penggunaan, jangka waktu pemakaian, serta harga satuan listrik yang berlaku umum di wilayah tersebut. Khusus untuk kegiatan industri tertentu seperti pertambangan minyak bumi, gas alam, maka perhitungan nilai jual ditetapkan hanya sebesar 30%. Selanjutnya untuk tarif PPJ berbeda untuk masing-masing daerah tergantung pada perda yang berlaku. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ini menetapkan tarif maksimal pajak penerangan jalan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah setinggi-tingginya adalah 10%. Nah, tapi nanti untuk masing-masing wilayah daerah itu bisa menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Nah, sedangkan untuk rumus dalam menghitung PPJ ya adalah tarif pajak dikali dengan DPP. Nah, ini kita masuk pada ilustrasi berkaitan dengan pajak penerangan jalan. Sebuah perusahaan makanan menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri pada Januari 2024 dengan nilai jual berdasarkan harga yang berlaku umum sebesar 10 juta. Daya yang dimiliki adalah 1300 volt ampere. Maka perhitungan pajak penerangan jalannya adalah, nah ini diasumsikan untuk tarif pajak penerangan jalannya adalah 4%. Nah, ini kita lihat di sini nilai jual tenaga listrik sebagai DPP adalah 10 juta. Nah, maka jumlah yang harus dibayar adalah tarif pajak dikalikan dengan DPP. Tarifnya tadi 4%, DPP-nya atau nilai jual tenaga listriknya adalah 10 juta. Nah, sehingga di sini nantinya pihak perusahaan akan membayar pajak penerangan jalan sebesar 400.000. Jumlah di atas adalah jumlah yang harus wajib pajak setorkan ke pemerintah daerah setiap bulannya. Untuk wajib pajak yang menggunakan sumber dari listrik PLN, PPJ akan dipungut oleh PLN dan dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jadi untuk pengguna jasa PLN, itu nanti otomatis ketika membayar listrik, ya itu ada yang namanya pajak penerangan jalan atau PPJ. Nah, itu sudah diperhitungkan. Baik, demikian untuk paparan materi di pertemuan ke-11 berkaitan dengan pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Nanti untuk rekan-rekan bisa unduh materinya di Siakat, ya silahkan dibaca kembali, dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa berdiskusi langsung dengan dosen pengampu di masing-masing cabang. Selanjutnya, jangan lupa untuk presensi di Siakat. Baik, terima kasih untuk rekan mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan baik secara offline maupun online. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu di cabang, ya ada Pak Kemi di Kendal, Bu Yayu di Siliwangi, Bu Zahra di Majapahit, dan Bu Titin di FTIE. Terima kasih banyak untuk perkuliahan pada siang hari ini saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Bapak Ibu.